Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik, Bapak Ibu, sesuai dengan jadwal, entah itu saya salah ngitung, entah itu memang gimana ya. Saya kan ngitungnya dari 16 sampai 17 Maret ya, 16 Februari sampai 17 Februari. Ternyata setelah kita jalani hari demi hari, menceluk gitu ya, dari hari pertama sampai hari ke 29 kemarin, ternyata kenanya hari ke-30 itu di 18 Februari gitu ya. Nah, memang rencananya setelah setelah 17 Maret itu saya closing di rencananya gitu ya, 17 Maret selesai di program Gedor, 18 19-nya itu program yang Canva Gemini ya, atau CapCut Gemini gitu. Ternyata saya salah ngitung ya. Ternyata selesainya di tanggal 18, jadi terjadi bentrok hari antara Canva Canva CapCut Gemini dengan Gedor, sehingga teman-teman harus, bukan harus ya, kondisinya harus terpaksa mengalah untuk diadakan closingnya hari ini tanggal 19, karena kemarin TIK dari siang sampai malam ternyata ada kegiatan lain yang nggak bisa di cancel ya, jadi bisanya ngajar hari ini. Jadi saya mohon maaf atas pengunduran jadwal penutupan Gebyar Digital Omega Ramadan. Intinya saya terima kasih ke teman-teman yang sudah legowo meluangkan waktu, tenaga gitu ya, dan dana untuk bersama-sama mengkaji ilmu ya, mengkaji ilmu di masa-masa Ramadan. Atau hari ini sepertinya hanya review materi Pak, karena hari ini penutupan. Jadi kita ngulang sedikit apa yang sudah kita kerjakan selama apa teh namanya, selama 30 hari. Saya sharing dulu ya. Nanti sama-sama direview. Mudah-mudahan teman-teman eh, mendapat manfaat seperti yang kami harapkan gitu ya. Seperti yang kami harapkan. Jadi ini adalah rangkaian materinya. Nanti saya akan share di grup juga ya. Gitu. Sengaja kemarin-kemarin itu tidak dikasih seperti ini. Pertama karena memang sengaja nanti di akhir episode dikasihnya. Kedua juga karena lupa, dan kedua karena lupa gitu ya. Nah, alhamdulillah kemarin Pak siapa ya, Pak Edi kalau nggak salah ya, menanyakan, saya lupa itu siapa yang nanyakan ada nggak judul-judulnya setiap harinya gitu ya. Nah, kemarin saya baru sempat untuk melisting data-data rekaman yang sudah di-share di grup. Nah, inilah data-datanya. Jadi untuk hari pertama kita masih berkaitan dengan konsep ya, konsep konten dan medsos, karena di Gebiar itu sekitar 70% itu kita bahas konten dan medsos. Sedikit sekali yang keluar dari konten medsos. Yang keluar itu misalnya WA ya, WA bisnis, Plate Joker, Meta Ads, konsep Meta Ads, terus apalagi ya, beberapa materi, yaitu sebagian kecil dari keseluruhan, yaitu konten dan medsos gitu ya. Nah, jadi hari kedua itu kita mendalami tentang konsep konten statis. Konten statis ini lebih ke arah status ya, status yang bisa kita posting entah di medsos apapun, termasuk WA, tapi bentuknya diam dalam bentuk gambar. Ya, ini kita sudah kenalan dengan Gemini, teman-teman yang tadinya baru kenal Canva, CapCut, karena mungkin Meta AI. Nah, sekarang dikenalkan dengan yang namanya Gemini, ChatGPT dan Gemini gitu ya. ChatGPT bisa membentuk gambar, Gemini juga bisa membentuk gambar, tinggal memilah dan memilih yang mana yang lebih
bagus atau yang lebih sesuai dengan imajinasi kita sebelum kita memintanya. Kan kita kan waktu meminta kan kita punya prompt. Nah, prompt itu kan hasil dari imajinasi kita tuh. Nah, yang mana yang bagus itu bisa dipilih antara Gemini dan ChatGPT. Nah, keduanya bisa dibuat dengan cara gratisan, baik itu ChatGPT dan Gemini gitu ya. Catatannya seperti itu. Hanya saja keduanya memiliki keterbatasan kalau untuk materi gambar, yaitu cuma 3 kali ya kalau yang gratisan. Kalau yang berbayar itu bebas. Saya sih belum pernah ada pelarangan Anda terlalu banyak meminta gambar, enggak. Tapi di ChatGPT saya pernah dapat pelarangannya Anda meminta gambar terlalu cepat gitu. Jadi saya kan sudah nyusun tuh berapa Ini prompt uangnya. gitu kan. Nah, begitu tersusun sekian prompt, itu selesai, langsung saya minta lagi. Selesai, saya minta lagi. Nah, itu oleh ChatGPT diingetin. Nah, Anda terlalu cepat meminta, mohon tunggu 2-5 menit lagi. Nah, itu pernah, tapi dilarang, tidak bisa meminta lagi, itu nggak pernah. Tetap dibebaskan, gitu ya. Berikutnya, hari ketiga kita belajar konten dinamis. Jadi teman-teman, saya gambarkan hari per hari ya. Jadi teman-teman nanti bisa dicatat mana kira-kira yang perlu dipelajari ulang di rekamannya. Ya, kalau memang semua silakan. Kalau memang ada bagian-bagian yang memang ingin dipelajari khusus hari itu boleh juga. Di konten dinamis ini dia adalah merubah apa yang di hari kedua dibuat menjadi bergerak walaupun terbatas tanpa suara gitu ya. Jadi sekedar bergerak aja. Nah, kalau kita sudah mempunyai konten yang bergerak itu lebih enak dilihat pertama. Kedua, kita bisa mengubahnya menjadi konten lanjutan, yaitu konten narasi. Nah, di sini sudah kita mulai kenalan dengan aplikasi Meta AI dan Grok. Nah, kalau di kedua kita kenalan dengan aplikasi ChatGPT dan Gemini. Nah, di hari ketiga kita kenalan dengan aplikasi Meta AI dan Grok, gitu ya. Nah, kalau memang teman-teman pengen memastikan videonya yang benar-benar tanpa suara, nggak usah ragu, nggak usah langsung ke Meta AI aja, itu udah pasti nggak ada suaranya, nggak ada back soundnya. Nah, kalau ke Grok itu kadang suka terlalu kreatif dia, kita pengen gerak aja dia malah disuarain, bukan cuma back sound tapi disuarakan ya, dia bicara gitu. Nah, kalau memang benar-benar nggak mau ribet lagi, silakan ke Meta AI aja, oke. Nggak usah dibisukan gitu maksudnya di CapCut-nya. Berikutnya di nomor 4 kita mempunyai status dinamis dengan CapCut. Ini adalah pencampuran antara yang sudah kita buat di hari kedua dengan CapCut gitu ya. Nanti di CapCut-nya itu dipakai animasi dan lain-lainnya. Ini fitur-fitur CapCut. Ini belum belajar CapCut-nya ya. Ini masih aplikasi CapCut langsung, belum belajar dasar-dasarnya gitu ya. Nah, yang kelima kita baru dikenalkan dengan konsep Meta Ads, yaitu konsep beriklan di grup Meta ya, di FB ya, di IG ya, dan nanti arahnya ke WA karena 3 ini adalah satu kesatuan ya. WA, FB, IG itu satu kesatuan kalau kita berkaitan dengan periklanan. Nah, teman-teman di Gebiar ini saya kasih kesempatan untuk langsung praktek, artinya langsung praktek mentalnya ya. Jadi di antara konsep dasar si Meta Ads ini yaitu butuh mental dan butuh modal. Nah, kalau modal itu gampang dicari, tetapi mental itu susah untuk digali gitu ya. Maka teman-teman di Gebiar saat ini sekitar 15 orang sedang saya kasih kesempatan untuk berlatih mentalnya, yaitu langsung patungan untuk memasarkan lewat iklan FB dan IG perlatihan Ocean yaitu lanjutan dari Gebiar dari Gedor ya, yang dilakukan di bulan April nanti. Nah, masing-masing itu patungan 200.000. Nah, sudah mulai diiklankan hari tanggal 16 kemarin, hari Senin, dan saat ini dari laporan Teh Ika sudah masuk respon 18 orang dengan biaya per respon itu 10.000 ya, kalau closing belum, tapi let's masuk itu sekitar 18 orang gitu ya. Nanti perkembangannya perkiraan 15 orang berarti 3 juta,
maka perkiraan akan terjadi sekitar 200 sampai 300 respon masuk ya. Harapannya bisa 10% atau 20%, apalagi bisa 50% yang bisa ikut program Ocean ya. Nah, itu nanti akan ada bagi hasil buat teman-teman yang patungan di Meta itu, di iklan itu. Berikutnya nomor 6 kita masuk ke CapCut. Nah, ini kita baru kenal dengan CapCut nih. Mungkin teman-teman selama ini langsung tarung dengan CapCut ya, editing udah bisa. Ternyata kalau kita gali satu persatu ya, fitur CapCut itu kayak banget. Kadang kita yang fitur sederhana aja, nggak usah yang jauh-jauh, yang di halaman muka CapCut aja itu banyak yang belum gunain gitu ya, baik itu teleprompter, terus AutoCAD, terus template itu banyak yang belum digunain ya. Terbukti saat saya ngajar ini banyak yang belum tahu, padahal itu ada di depan, di muka beranda CapCut gitu ya. Lanjut, ini nomor 7 review ya, review dari yang pertama gitu ya. Nah, nomor 8 ini tentang Canva, tapi belum ada rekamannya nih. Nanti teman-teman bisa nagih nih, bisa nagih terus ke TIK supaya dibuatin untuk rekamannya gitu ya. Jadi TIK nanti mungkin ngerekam sendiri monolog, jadi teman-teman tinggal terima rekamannya aja. Nomor 9, kita masuk ke konten lagi ya, hari ke-9 ya, kita masuk ke konten, yaitu konten narasi. Konten narasi itu gabungan antara konten dinamis dengan tulisan gitu ya. Ya, kalau tulisan ini nanti bisa gabungan dengan CapCut juga, karena kalau tulisannya mau beranimasi berarti kita harus ke CapCut. Kalau tulisannya mau stuck berarti kita ya udah di situ aja. Nah, tapi konten narasi karena konsepnya adalah narasi kuat, maka biasanya yang diutamakan adalah suaranya. Jadi nanti tulisannya berupa auto caption dari si narasi tersebut. Biasa begitu ya. Nomor 10, hari ke-10 kita masuk ke konten viral. Nah, ini beberapa konten viral yang sudah kita bahas kemarin ya, tentang membuat satu scene. Kan kita kan 8 detik ya, kalau Gemini-nya harusnya ya di Theo. Nah, tapi ternyata ini bisa 24 detik. Nah, dan beberapa lagi konten viral, baik itu miniatur worker, baik itu Lego dan segala macam, ini dibahas ya teman-teman. Kalau memang mau iseng-iseng membuat konten viral, nah salah satu idenya itu ada di sini gitu ya, di hari 10. Hari ke-11 kita masuk ke fitur lanjutan, yaitu 11 sampai 20. Ini sudah masuk ke masalah video dan foto. Kalau di sini kan masalah yang di beranda depan ya, AutoCAD, template, teleprompter, hapus latar belakang dan segala macamnya. Tapi kalau di sini sudah masuk ke elemen utama dari CapCut. Ingat, elemen utama saya review lagi: foto, video, teks, sound, overlay ya. Jadi ini adalah 5 elemen utama dari CapCut. Nah, di fitur 11.20 ini sudah masuk ke foto dan video, elemen 1 dan 2. Nomor 27 ini ke TikTok ya. TikTok ini kalau nggak salah bagaimana live dan lain-lain ya. Untuk 13 konten realistis ini sudah masuk ke Gemini bersuara. Kalau tadi kan Gemininya belum bersuara ya, masih berupa gerakan-gerakan aja gitu kan. Nah, kalau konten realistis ini sudah mulai ada monolog. Kita konsepnya adalah empat hal ya yang harus dilakukan untuk membuat prompt. Pertama, deskripsi karakter. Kedua, deskripsi aksesoris. Ketiga, deskripsi latar belakang. Keempat, deskripsi nuansa. Nah, kelima, deskripsi tambahan, misalkan kamera dan lain-lainnya. Nah, itu adalah prompt utama dari konten realistis. Dan kalau dalam pengucapan, jangan lupa ada kalimat kuncinya, yaitu mengatakan dengan bahasa Indonesia yang fasih. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman jangan lupa nih. Kalau ditulis aja itu bisa meleset jadi bahasa Inggris, apalagi nggak tulis. Berikutnya adalah tips. Ini seminar webinar free ya, yaitu mendapatkan 10 pelanggan di 7 hari pertama. Biasa begitu. Berikutnya masuk ke fitur CapCut 2130. Nah, ini sudah masuk ke arah sound ya. Ini sudah masuk ke arah sound. Jadi foto, teks dan sound ini sudah masuk di sini nih.
Jadi teman-teman kalau memang mau mempelajari CapCut tentang sedikit foto, jadi akhir-akhir bagian foto, terus masuk teks, lalu masuk sound. Nah ini teman-teman tinggal melihat yang CapCut fitur 2130 gitu ya. Lalu nomor 16 WA bisnis ya, bagaimana fitur-fitur WA bisnis yang harus dikuasai dan harus ada dimanfaatkan untuk para pebisnis atau para PCR atau para penjual gitu ya. Jadi saya tuh udah boleh bilang ini wajib lah ya, wajib ain istilahnya gitu ya. Jadi setiap orang tuh kalau mau minat dan niat jadi pebisnis ya harus WA bisnis, nggak bisa WA biasa gitu ya. Yang ke-17 ini marketplace, marketplace khususnya yang di Shopee ya, yang di Shopee dan di TikTok ya. Jadi teman-teman ini dipelajari, di mentori oleh KIK ya, TIK. Nah ini kalau nggak salah ada nggak rekamannya ya? Kalau nggak salah ini juga belum ada rekamannya nih. Ya jadi nanti bisa diminta lagi nih sama si TIK teman-teman ya. Berikutnya content realisis dialog. Nah tadi di atas ada yang 13 kita content realisis itu monolog, ini dialog. Nah, tadinya kita pengen polylog ya, yang beberapa orang, 3 orang atau 4 orang berbicara, tapi ternyata waktunya nggak cukup. Nah, dialog ini adalah sesuatu yang punya tantangan tersendiri ya. Jadi ada beberapa patokan untuk membuat konten dialog 2 orang berbicara. Satu adalah satu scene tetap maksimal 8 detik. Kedua, apapun yang dilakukan itu harus dibagi-bagi antara 2 orang. Nah, kalau kita nggak membagi, misalnya ada 2 orang di satu scene itu dan kita nggak membagi, kadang yang harus kita lakukan itu kalimatnya kalau bisa diusahakan tanpa tanda koma, ya kalimatnya tanpa tanda koma atau tanda titik. Begitu ada tanda koma dan tanda titik di scene tersebut ada 2 orang, biasanya itu suka kerebut, ucapannya itu kerebut oleh orang yang lain gitu. Padahal kita mau 2 orangnya cuman action aja, tapi yang ngomong tuh cuman 1 orang gitu ya. Nanti di scene kedua baru orang yang satu lagi. Tadinya begitu mau kita, tapi ternyata begitu dilakukan dalam satu scene 2 orang itu ternyata ada kalimat yang dicolong oleh orang yang lain. Nah karena kalau banyak kan ada tanda koma dan titik, sebisa mungkin hindari tanda koma dan titik kalau memang di satu scene ada dua karakter gitu ya. Yang kita pengen hanya satu karakter aja yang bicara, itu hindari titik dan koma. Itu clue-nya ya kalau untuk 2 orang. Tapi bisa nggak lurus tanpa dengan koma dan titik? Ternyata berhasil. Bisa. Malah ada yang 3 orang itu berhasil. Saya contohin ya. Saya contohin. Dan itu saya butuh ngulang beberapa kali karena memang tujuan saya itu 1 orang aja yang ngomong, ada 3 orang nih contohnya nih ya. Kita jalani hari-hari esok dengan peningkatan ketakwaan agar selalu terpilih oleh Allah menjadi tamu-tamunya. Wassalamualaikum. Begitu ya. Jadi artinya bisa berhasil, bisa aja gitu ya. Nggak bisa dibilang nggak mungkin. Nah, tapi memang harus coba beberapa kali baru berhasil gitu ya. Kadang sering dicolong-colong soalnya. Selanjutnya adalah mana tadi? Review konten ya, review konten sesi nih, artinya ini kalau nggak salah hari Minggu juga ya, apa hari Sabtu, ini hari Sabtu kayaknya. Ya ini, nah ini yang berikutnya 20, ini yang belum ternyata, yang ini udah ya, yang ini udah, hari ke-12 sudah, ini yang belum nih. Jadi teman-teman nanti silakan minta ke TIK untuk rekamannya, dibawain aja TIK-nya nggak apa-apa kok, gitu ya. Nah, nomor 21, hari ke-21 itu adalah Pledge Joker. Nah, Pledge Joker ini saya sudah jelaskan untuk yang ketiga kalinya kalau nggak salah. Ya, untuk ketiga kalinya. Nah, tapi saya lihat sampai saat ini, kita coba lihat ya. Kayaknya belum banyak yang posting deh Pledge Joker. Kita coba lihat. Tuh, ini hanya beberapa jenis aja nih ya. Ini masih postingan saya nih sih. Ya, ini masih postingan saya semua ya teman-teman. Silakan kembangkan Pledge Jokernya. Ini adalah salah satu di masa depan itu sebagai media jualan teman-teman yang bisa diandelin gitu ya, karena kita ini kan rame-rame gitu ya. Kita rame-rame, target saya ada 50 orang yang bergerak setiap hari posting
di plate jokernya itu kuat. Setelah dia kuat, dia akan menguatkan siapapun yang masuk berikutnya, termasuk ya teman-teman ya, termasuk yang sudah masuk yang lama, apalagi yang masuk yang lama gitu ya. Yang baru aja jadi kuat, apalagi yang lama. Bedanya dengan medsos, kalau teman-teman posting sekarang ya, posting terus, posting yang pertama itu tenggelam, nggak akan pernah keluar lagi gitu. Nah, tapi kalau di Plate Joker, karena arahnya ini adalah ke Google bukan ke medsos, maka postingan yang paling lama itulah yang paling kuat, karena dia akan terkuatkan terus, terimbas terus oleh kuatnya si Plate Joker. Nah, mungkin teman-teman selalu saya ingetin, silahkan coba untuk terus posting di Plate Joker ya. Kalau memang belum ngerti, belum paham, silahkan dilihat rekamannya gitu ya. Yang hari 22, nah, hari 22 ini fitur terakhir untuk di Gedor ya, yaitu membahas 5 elemen utama tadi ya: foto, video, teks, audio, dan overlay. Nah, 3140 ini masuk ke overlay. Dan bagaimana kita melapisi gambar kita dengan segala sesuatu, bisa berupa gambar, bisa berupa video ya. Nanti kalau nggak salah sudah sampai ke hapus background ya, saya ajarin kemarin tuh. Jadi contohnya seperti ini ya, contohnya seperti ini yang saya buat, yang saya lagi dagang sekarang ya teman-teman. Saya lagi dagang itu menggunakan metode itu ya. Mana dia? Nih ya, ini nih contohnya. Assalamualaikum, saya Fitria dan keluarga memohon maaf atas kesalahan yang Ini kenapa si huruf ini tadinya ada di mana? Di sini pokoknya. Begitu turun kan harusnya huruf itu ada di depannya si figur ini ya, si karakter ini ya. Kalau nggak percaya coba aja. Kalau memang bisa membuat huruf ini ada di belakang si karakter ini, nah itu sakti namanya. Nah, ini ada yang namanya metode overlay. Nah, overlay itu meniban melapisi lapisan pertama film asli dengan film kedua. Filmnya sama ya, tapi film kedua yang melapisi itu kita hapus background. Jadi dia tuh cuma segini aja nih sebenarnya nih. Film pertama nih, video pertama yang utuh ya. Lalu kita kasih teks, berikutnya kita kasih film kedua yang sama filmnya, tapi kita hapus background sehingga dia cuma segini doang nih. Ya gini. Sehingga saat si huruf ada di sini nih, di atas sini, dia nggak ketutupan. Begitu si hurufnya jalan ke bawah, nah baru dia ketutupan gitu ya. Jadi itu adalah salah satu metode aplikasi dari skill kita di CapCut. Nah, ini kemarin tadi malam sudah diajarin di kelas ini ya, CapCut dan Gemini ya, dicampurannya. Om Apri, apa tadi namanya Om Apri? Apa tuh, Pak? Yang buat tulisan di belakang? Hapus background, Pak? Bukan, yang tulisannya bisa di belakang orangnya. Iya, jadi pakai teknik hapus background, Pak. Assalamualaikum, saya Fitria dan Jadi kita ringkasnya kita melakukan beberapa tahapan. Pertama, kita posting video pertama utuh seperti ini videonya ya, lalu kita posting hurufnya. Yang ketiga, kita posting overlay-nya, video yang sama tapi di video overlay itu kita hapus background, sehingga sebenarnya nih video yang kedua tuh cuman begini nih, si orang ini aja nih segini. Nah gitu, segini doang nih, di background ini nggak ada, yang background nabawinya nggak ada. Sehingga saat si huruf itu ada di atas orang, maka dia nggak ketutupan. Begitu dia turun, keluarga memohon maaf atas kesalahan yang ini pelapis atau overlay namanya. Nah, nanti teman-teman ini akan saya ulas kembali di program Ocean ya. Ini belum ada di program Gedor karena ini udah aplikasi terapan namanya. Kalau di Gedor itu kan yang 1 sampai 40 itu kan baru fitur-fitur dasar. Inilah caranya, nah ini caranya itu gitu kan. Nah, belum mencampur-campur. Nanti di Ocean insya Allah kan kita campur-campur gitu ya. Bagaimana mencampur beberapa fitur gitu.
Selanjutnya landing page ya. Ini landing page di hari ke-23. Nah, kita ini belajar landing page sederhana dengan menggunakan CapCut apa namanya? Canva. Ya. Jadi Canva itu sudah punya template landing page. Nah, saya ingetin kembali, landing page itu minimal ada beberapa poin penting. Yang pertama, harus ada siapa kita. Ya, itu siapa kita. Perusahaannya ya, kalau memang atas nama pribadi gitu. Misalkan saya Aprianto dari Odin, jadi Aprianto dan Odin itu harus dijelaskan gitu. Kedua, kita bawa produk apa yang mau kita tawarin gitu ya. Kita memproduksi apa aja, kita melayani apa aja. Terus yang ketiga adalah harganya berapa. Ya, harganya berapa dari tiap-tiap produk kita atau pelayanan kita. Berikutnya, kalau ada promonya apa dan berapa. Ya, apakah promo itu berupa cashback atau promo itu berupa diskon. Jadi teman-teman harus paham antara cashback dan diskon. Diskon itu sebelum terjadi pembelian, cashback itu sudah terjadi transaksi. Nah, di Ocean itu nanti ada cashback. Berapa cashbacknya? 100%. Ocean itu program lanjutan dari Gedor ya, mulainya April. Ya teman-teman harapannya langsung auto ikut semua aja ke Ocean supaya nggak setengah-setengah ilmunya. Jadi cashback ini sifatnya harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu gitu ya. Sama seperti kita harus membeli dulu minimal 500.000 di mall untuk mendapatkan cashback berupa voucher 50.000 kayak gitu tuh. Itu yang namanya cashback. Kalau diskon, kita belum beli sudah dapat diskon, harganya 100.000, diskon 25%. Berarti yang kita bayar adalah 75.000. Jadi kita bayarnya 75.000. Kalau cashback kita bayarnya utuh 500.000. Nah, nanti cashbacknya berupa voucher. Nah, voucher ini bisa digunakan untuk belanja lagi. Nah, sama seperti Ocean itu ada cashback 100%. Nah, caranya adalah dari 20 pertemuan, teman-teman harus hadir di 10 pertemuan pertama, karena itu pertemuan inti. Nah, begitu 10 pertemuan terlalui, maka ada cashback 100%. Ingat, cashback ya, bukan berupa uang, tapi ini bisa diubah menjadi salah satu fitur yang ada di Odin ya, di pelatihan Odin, entah itu ikut pelatihan lain yang nilai 100.000, entah itu bisa beli Gemini Pro yang 100.000, pokoknya nilainya 100%, yaitu saat ini harga Ocean itu 100.000 ya. Nanti di tanggal 27 Maret itu kayaknya akan naik ke jadi 150, awal April begitu kita mulai jadi 200.000. Selanjutnya, landing page ini adalah sampai dia bisa ngeklik ke WA kita, karena kan tadi harus kita jelaskan siapa kita, produk kita apa, harga berapa, promonya apa, yang terakhir call to actionnya. Nah, call to action itu adalah kita si konsumen ini menuju kemana. Begitu menuju web, ya web berarti ada link webnya, terus ada yang namanya menuju WA kita langsung, jadi harus ada tombol yang bisa mengarah ke WA kita. Nah, ini di materi landing page diajarin sampai seperti itu. Tapi masih sangat sederhana. Gitu ya, masih sangat sederhana. Belum bisa membuat landing page yang seperti yang kita pengen. Entah itu hurufnya berjalan, entah itu ada link YouTube yang masuk ke situ, belum sampai ke sana. Tapi ini konsentrasinya yang penting bisa tahu dulu landing page itu bisa dibuat di Canva dan bisa langsung nge-link ke WA kita. Jadi tujuan hari ke-23 itu. Hari ke-24 kita masuk ke auto content ya. Nah, ini auto content ini masih kategori membuat musik ya. Masih kategori membuat musik, yaitu bisa instrumental yang tanpa lirik lagu dan juga yang lagu utuh, musik dan lirik. Ya, jadi nanti ada mode-modelnya. Kita menggunakan aplikasi yang namanya Suno. Ya, jadi diingatkan kembali, aplikasinya namanya Suno, SUNO. Nah, ini satu hari kita dikasih 50 kredit. Satu lagu ongkosnya 5 kredit. Sekali minta kita dikasih 2 lagu. Berarti 10 kredit. Ya, jadi 10 kredit itu 2 lagu. Kalau di handphone. Ya, ini catatannya kalau di handphone. Kalau di laptop kita dikasih 4 lagu.
tetap yang kena 10 kredit ya, tetap yang kena 10 kredit, tapi yang 2 kredit itu cuma 1 menit dan kualitasnya lebih bagus dari 2 lagu yang lainnya. Kenapa begitu? Karena 2 lagu ini adalah 2 lagu yang bisa kita selesaikan kalau kita statusnya berbayar di Suno. Ya, saya ulang ya, kalau di laptop itu dikasih 4 lagu sekali minta. 2 lagu memang selesai, sampai selesai lagunya, itu untuk yang akun gratis. 2 lagu cuman 1 menit. Nah, ini bisa diselesaikan kalau akun kita akun pro atau akun berbayar. Nah, saya nggak jual, jangan nanya saya ya, jangan nanya saya untuk Sunonya, karena saya nggak jual Suno gitu ya. Nah, kualitasnya gimana? Kualitasnya pasti lebih bagus yang pro dibanding yang gratis, seperti itu. Tapi kalau dinikmati yang gratis juga udah bagus kok. Ya, makanya saya nggak terlalu gimana menyarankan teman-teman untuk membeli Suno berbayar. Ya, masih banyak platform lain yang bisa dimiliki berbayar yang lebih penting dibanding Suno gitu ya. Toh kalau memang untuk sound konten kita bisa pakai Gemini sekarang. Sekarang Gemini yang pro itu sudah bisa bikin musik, baik itu musik bersuara atau musik berlirik atau musik yang instrumen, itu sudah bisa di Gemini, tapi durasinya cuma 30 detik. Ya, 30 detik aja kalau di Gemini. Kalau di Suno itu bisa 4 menit, kadang bisa 7 menit, terserah Sunonya aja bikinnya gimana. Gitu ya. Selanjutnya nomor hari ke-25 kita belajar lip sync. Lip sync ini adalah konten yang menolong kita banget kalau memang kita males membuat dengan Gemini. Kalau Gemini kan maksimal itu 8 detik ya. 8 detik satu scene. Berarti kalau kita pengen bikin 1 menit, berarti sekitar 8 scene. Nah, kalau satu scene itu bikinnya itu 2 menit sampai 3 menit, berarti kita butuh 24 menit. Ya, 24 menit untuk menjadikan lip sync 1 menit. Itu pun kalau nggak salah. Ya, itu pun kalau nggak gagal dalam generate-nya. Kadang kan suka gagal, jadi bahasa Inggris lah, terus ngomongnya dimodif otomatis lah oleh Gemini-nya. Kadang suka begitu gitu. Kadang gagal generate karena sibuk Gemini-nya. Kadang gagal generate karena terindikasi ada pelanggaran oleh Gemini-nya gitu, prompt kita gitu. Jadi macam-macam lah. Seperti saya kalau bikin short video atau video promosi buat teman-teman itu membuat scene yang 2 menit 3 menit itu bisa 4 jam 5 jam gitu, karena ini salah itu salah ini segala macam. Jadi membuat scene sekitar 26 scene itu bisa menghabiskan hampir 50 scene. Jadi setengahnya lagi tuh hilang karena rusak atau karena nggak sesuai dengan yang kita pengen gitu. Jadi membuat short movie itu mempunyai tantangan tersendiri gitu ya. Nanti untuk short movie, video-video panjang akan kita pelajari juga di Ocean ya. Membuat video iklan juga kita pelajari di Ocean. Jadi di sini di Gedor hanya dasar-dasarnya aja. Nah, kalau teman-teman rajin gali apa yang dapat di Gedor, sebenarnya sudah bisa kok membuat sendiri yang panjang lah, yang short movie lah. Tapi kalau memang mau didampingi ya udah harus masuk ke Ocean gitu ya. Berikutnya hari ke-26 adalah konten multilayer. Konten multilayer ini cocoknya untuk konten ceramah ya. Konten ceramah. Nah, ini terusan dari konten lip sync. Begitu ceramahnya kita bikin di lip sync, misalnya 1 menit lah, 2 menit gitu kan. Maka di konten multilayer ini konten gabungan antara konten lip sync dan konten dinamis. Maksudnya dari konten dinamis ya, konten dinamis itu konten bergerak aja tanpa suara apapun, mau itu sawah kek, mau itu danau kek, mau itu pekerjaan kek, ya pokoknya asal bergerak aja tanpa suara. Nah, suaranya adalah lip sync-nya gitu. Jadi nanti ada multilayer itu, video pertama itu adalah yang tadi dinamis, lalu di overlay dengan video kedua yang video lip sync. Nah, lip sync itu bukan sekedar di overlay kan, tapi overlay dan tutupi. Ya, yang nggak hadir harus benar-benar lihat nih video konten multilayer ya, karena ini bagus banget kalau teman-teman pengen membuat konten sehat,
atau konten kata-kata bijak, kata-kata motivasi gitu ya. Ini bagus banget dengan metode multi layer gitu. Berikutnya 25 skill. Nah, ini saya dedikasikan untuk persiapan ya, persiapan memasuki ASEAN. Jadi inilah beberapa tujuan ASEAN. ASEAN itu kan adalah Omega Challenge Epic Cuan. Itu ASEAN maksudnya. Jadi harapannya setelah mengikuti ASEAN, teman-teman sudah merupakan orang-orang yang serius nih. Kalau di Gedor kan namanya pemanasan ya. Pemanasan kan kayak di Gedor tuh kan membernya ada kurang lebih 70-80 orang. Tapi yang hadir di siang teh segitu 18-20. Di malam teh segitu 18-20, dan kebanyakan yang hadir malam itu juga sudah hadir siang. Artinya paling benar-benar kehadiran itu sekitar 20 atau 25 orang totalnya setiap pertemuan gitu ya. Maka ada sekitar 50 orang yang mungkin memang niatnya mau lihat rekamannya aja gitu ya. Jadi nanti aja rekamannya, nggak masalah, sah-sah aja. Nah, harapannya setelah pemanasan ini, setelah materi pemanasan di Gedor, teman-teman langsung masuk ke materi serius yang levelnya lebih medium di ASEAN. Seperti itu ya. Ini penjelasan bahwa materi-materi ini harusnya teman-teman kuasain, materi-materi ASEAN teman-teman kuasain, dan teman-teman udah bisa mencetak cuan, baik itu kecil, baik itu besar. Kecil besar itu kan urusan belakangan ya. Nah, jadi gimana teman-teman tuh meng-create dulu karya-karya teman-teman dari yang sudah dikuasai, setelah itu nge-branding diri bahwa saya bisa beginian. Saya bisa beginian bukan cuma bisa loh, tapi memang bagus gitu ya, dibanding dengan pesaing-pesaing saya. Maka setelah itu teman-teman bisa membuat rate harga ya, mulai dari yang harga seadanya atau harga seikhlasnya atau harga setransfernya gitu ya. Saya lebih suka pakai metode setransfernya. Nah, jadi teman-teman yang pesan itu silakan menilai sendiri hasil manfaat dari yang saya buat gitu ya. Seperti yang saya lagi pasarkan sekarang, ucapan Idul Fitri yang tadi itu yang saya tunjukin, itu tuh saya lagi pasarin metode setransfernya. Saya paketin dua video, silakan setransfernya. Lah ada yang transfer 50.000, ada yang 25.000, bebas-bebas aja. Memang saya senang dibanding Gemini saya nganggur, ya kan? Dibanding Gemini saya nganggur, segitu banyak Gemini, sekitar 50-75an satu hari generate. Saya punya budget, saya punya kuota dibanding nganggur. Dengan saya buatin orang-orang selamat Idul Fitri kan. Nah, jadi mereka juga tertolong, saya juga tertolong buat jajan gitu ya. Nah, teman-teman juga gitu. Silakan nanti apa yang bisa sudah dikuasai, dicari caranya supaya menghasilkan cuan. Hari ke-28 adalah infografis. Infografis ini cocok banget teman-teman untuk yang peduli pendidikan ya. Peduli pendidikan, ada tahapan-tahapan dalam melakukan beberapa hal. Ini kita bikin gambaran alurnya ya. Misalkan tata cara sholat atau rukun iman, rukun Islam, tata cara mengemudi, tata cara bikin SIM, apa aja pokoknya yang ada tahapan-tahapan, atau meringkas materi yang guru-guru segala macam. Ini cocok kalau menggunakan infografis. Nah, saya sendiri sudah buat banyak banget. Gimana ya saya nyimpen ya? Ntar ya, saya coba cari, barangkali ada. Saya lagi bikin ini. Nah, ini bukan? Bukan. Iya. Kayak gini. Jadi saya bikin IPA kelas 4, nanti IPA kelas 5, IPA kelas 6. Nah, bukan cuma IPA ya, saya bikin buat matematika, buat agama, buat bahasa Inggris, dan segala macam. Dan ini masing-masing adalah satu bab nih. Saya bikin infografisnya ini tentang organ pencernaan. Nah, kalau nanti saya mau bikin lagi nih peredaran darah, saya bongkar lagi, pernapasan bongkar lagi, pencernaan bongkar lagi, seperti itu. Jadi ini cocok banget buat teman-teman bikin sendiri, dihadiahkan buat anak, cucu, dan lain-lainnya gitu ya. Infografis bisa bentuk lingkaran seperti itu, bisa berbentuk rumah, bisa berbentuk masjid, berbentuk tabel dan segala macam. Banyak banget ini pilihannya. Silakan ngobrol dengan ChatGPT.
Nomor 29, hari terakhir ya, hari terakhir permaterian kita membahas hook konten viral. Ya, jadi ini saya hadiahkan buat teman-teman yang memang ngejar monetisasi, pengen banget mengejar FYP misalnya, tapi akan lebih mudah FYP itu kalau kita yang tampil. Ya, FYP itu sangat mudah kalau kita tuh yang tampil. Nah, kita tampil itu nggak cuma butuh teknis ya, tapi butuh psikis. Maksudnya psikis itu mental itu harus kuat. Coba deh latihan ngobrol dengan HP sendiri. Kadang tuh suka aneh gitu ya. Gue ngobrol sama diri sendiri gitu ya, kayak orang gila gitu ya. Nggak ada yang ditutupin. Nah, tapi kalau memang dibiasakan itu akan terbiasa. Biasain aja dulu. Nah, setelah udah biasa, setelah nggak nganggap aneh ngomong dengan diri sendiri, baru teman-teman bisa memanfaatkan ilmu di hook konten viral ini. Ya, ada kurang lebih banyak ya. Saya kemarin malam itu kasih 10 slide ya. 10 slide berarti 10 tips. Nah, 10 tips itu kan ada konsep-konsep tersendiri tuh. Ada yang bikin serem, ada yang bikin mereka tahu kenapa mereka bermasalah, ada yang bikin spesifik kemana itu tuh kita bahas di hook konten viral. Silakan dilihat sebagai acuan untuk membuat 3 detik pertama konten teman-teman itu menarik orang. Nah, tugas selanjutnya setelah 3 detik, setelah orang menyediakan waktu untuk dia berada di konten teman-teman, maka tanggung jawabnya adalah isi dari konten itu harus sesuai dengan rasa penasaran mereka gitu. Jadi hook ini hanya cuman memancing aja, begitu kepancing, nah baru tanggung jawab kita. Sama seperti kita ini ya, kita kenalan dengan orang kan, wih orangnya bagus nih kayaknya nih, suaranya keren nih, kita misalkan belum pernah ketemu, suaranya mendayu-dayu gitu kan, atau kalau cewek, suaranya tegas banget ya, berwibawa banget nih cowoknya. Begitu ketemu, nah itu artinya hook itu adalah yang bikin kita menarik gitu. Begitu ketemu, itu tinggal kitanya apakah benar semenarik yang diimajinasikan si penonton atau ya begitu doang ternyata gitu ya. Nah itu jadi perlu strategi setelah hook, apalagi selanjutnya. Kalau memang berhasil, maka platform akan merekomendasikan konten teman-teman ke puluhan lainnya, ke ratusan, ke ribuan, bahkan ke jutaan seperti itu ya. Kalau saya sendiri nggak ngajar ke sini, tapi kalau teman-teman ngejar ke arah sini, silakan. Ya, seperti itu, teman-teman. Ini akan saya copy dulu ya, saya kirim ke grup. Silakan buat acuan. Linknya ada di ini ya, linknya tuh ada di deskripsi grup ya. Nah, linknya di deskripsi grup. Nah, itu udah saya kirim. Gitu. Nanti ini mau silakan dibintangin atau disematkan. Udah saya sematkan ya, 30 hari, bisa sematkan cuma 30 hari. Silakan teman-teman bintangnya sendiri ya. Ya nggak bisa kekirim ternyata. Gagal nih, ntar saya kirim ulang lah. Gitu ya. Sip, itu kilasannya. Saya untuk hari penutupan ini intinya saya pengen minta maaf kalau beberapa materi yang dijanjikan seperti Meta Ads itu tidak terbahas karena saya melihat teman-teman belum siap. Ya belum siap untuk mental dan modal. Kalau memang saya nilai sudah siap secara mental, nah modal juga siap, baru kita lanjutkan ke Meta Ads yang lebih serius lagi. Dan ada beberapa materi yang harus saya ganti sesuai dengan perjalanan, seperti WA Business yang tadinya nggak ada ya WA Business, ternyata banyak yang belum tahu tentang WA Business, maka itu dimasukkan seperti itu. Oke, ada pertanyaan sebelum ditutup? Silakan. Boleh? Atau Om ada Afri, yang mau itu komentar? link-linknya di mana Om? Gimana Pak? Link yang materi-materi per tanggal itu ada di mana Di linknya? deskripsi Pak, di deskripsi grup. Oh, Jadi Bapak diklik nama grupnya Gebiar Jebret, itu kan di bawahnya ada deskripsi, nah itu semua lengkap di situ. oh iya. Oke. Jadi dari hari pertama sampai terakhir seperti di situ. Nyimpennya satu-satu ya Pak? Diklik satu-satu nyimpen gitu ya? Diklik satu-satu simpen gitu ya? Itu kan nggak pernah saya hapus ya kalau deskripsi grup ya. Nih ya. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal klik ininya nih. Taruh. Nih, ini nih, tinggal diklik nih nama grup Gebiar, diklik.
gitu. Nah, ini di sini nih rincian nih. Ini adalah semua materi rekamannya di sini. Jadi misalkan ini lihat 16. Berarti 16 di sini nih. Tinggal Nah, klik gitu ya. nih Jadi bisa diklik aja disimpan ya klik Pak, nanti simpan di grup langsung aja ya. muncul. Ya. Iya, memang itu selalu ada di grup, di deskripsi grupnya ada terus, nggak saya ubah-ubah. Kalau ini mungkin nanti kan ketiban-tiban nih yang ini nih. Ya, tapi udah saya sematkan nih selama 30 hari. Ya tinggal diklik ya sematkan, nanti dia muncul di sini. Gitu. Tapi setelah 30 hari kan ketiban-tiban lagi kalau memang banyak diskusi kan. Nah, tapi di sini nggak akan hilang gitu. Tapi di sini kan nggak ada keterangan tentang apa. Nah, adanya itu di sini. Makanya ini dibintangin teman-teman. Ya, dibintangin kan masing-masing sendiri. Tinggal klik ini aja Pak, ininya nih nama grup, terus cari yang bintang nih, pesan berbintang. Nah, udah nanti ketemu pesan berbintangnya apa aja. Oke, begitu. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Ada lagi? Siapa yang sudah start di ini? Coba Pak Apri kan mau ikut yang ASEAN. Hmm. Saya emang murid jarang datang nih, emang lagi banyak di rumah sakit nginep Ya, siap. sebulan. Apa, Bu? Nah itu mana aja yang wajib bisa untuk supaya mudah ikut di ASEAN? ASEAN itu teman-teman belajar gedor atau enggak tuh bisa. Oh berarti tanpa Jadi gedor bisa orang yang ikut baru juga ya? pun itu tetap bisa belajar di ASEAN. Tapi nanti mereka pasti akan kehilangan nanya-nanya materi. Misalnya kan di ASEAN kan bahas materi CapCut 41 sampai 75. Nah, yang 1 sampai 40 kan sudah digedor tuh ceritanya. Nah, jadi mereka nggak bisa nanya-nanya detail lagi tentang yang 1 sampai 1 sampai 40. Mereka langsung perang aja di ininya di ASEAN-nya. Gitu, Bu. Oh, oke berarti Mulai kalau April ya Pak? Gimana, Bu? Mulai April. Mulai April, tanggal 6 April insya Allah, hari Senin. Oh, iya. itu Nah, itu jadwalnya tiap hari juga apa gimana enggak, Pak dari per 2 hari, Bu. Insya Allah, per 2 hari. Dari hari Senin dan Rebo. siang sama malam ya? Kalau tentang itu kayaknya malam doang deh. Kayaknya malam doang. Soalnya kan kalau kemarin kan siang malam karena puasa ya. Iya. Gitu. Iya kan Saya kerja kalau kan siang Pak. Anaknya siang malam Pak, nah semalam ngantuk. ya. Berapa Nanti kali ngikut yang malam lewat mulu. ya, nanti kita coba ya. Mudah-mudahan kalau memang pas hari itu saya nggak kemana-mana bisa siang dan malam gitu ya. Tapi kalau memang pas lagi kemana-mana maka yang diutamakan adalah malamnya. Gitu. Oke. Iya malam aja, saya kan siang kerja. Betul. Biasa sih memang saya suka Malam tidur. kadang saya nganggur di rumah gitu ya. Nggak kemana-mana. Kadang saya nggak kemana-mana jadi di rumah gitu. Oke, kalau bisa siang malam ya. Nanya lagi. Gimana, Bu? Iya kalau kalau siang kan nggak ngerti, malam bisa nanya atau malam bisa Siap. masuk Boleh, Bu. kan siang gitu. Boleh. Ini mau di jam 7 langsung tepar Pak. Tepar Makanya bisa. dipromosikan aja, bantu promosikan ASEAN-nya sehingga banyak peserta. Sehingga kalau saya harus pas nggak bisa, saya minta pengajar lain yang handle tetap bisa mengcover dalam hal pembiayaan pengajaran seperti itu. Berarti orang baru bisa kan Pak? Bisa, bisa. Semua materi itu berdiri sendiri, Bu. Gitu. Cuman mereka harus agak ketinggalan nanyanya gitu. Nanya ketinggalan. Paling minta listnya itu apa aja yang dipelajarin gitu diulang lagi di up buat promosin ke teman lagi. Boleh, boleh. Nanti diinformasikan. Oke, ada lagi teman-teman? Ya minta iklannya Pak buat ngasih ke teman. Ya, Iklan. ya. Oh iya, untuk teman-teman gedor tetap ini ya, tetap ada fee-nya ya. Jadi untuk yang saya izinkan membantu mempromosikan hanya teman-teman di gedor aja. Kalau bukan di grup reseller ya, reseller itu kan ada, itu untuk program-program yang lain, tapi untuk ASEAN itu hanya di gedor aja. Yang dapat fee ya, maksudnya ya, yang dapat fee 20%. Nah, itu di luar
Di luar share bagi hasil yang patungan ya. Jadi teman-teman yang patungan sambil berdoa tuh, patungan Meta Edge sambil berdoa biar Oceannya sukses. Jadi ada bagi hasil buat teman-teman yang patungan Meta Edge tuh. Berarti ada patungan dapat, nanti nyariin orang lagi, komisi dapat gitu ya, Pak? Betul, betul. Kalau Jadi nggak itu usah memang bikin hasil, gitu, kalau memang itu mengingatkan. hasil Meta Ads, berarti kan tidak ada yang di-share ke orang marketing ya, ke marketing. Maka itu share yang orang marketing itu dibuat bagi hasil gitu. Tapi kalau memang udah ada yang bagi hasil buat share marketing berarti cuma dapat sekitar 20%, 30% aja tuh yang buat si bagi hasil gitu. Maka doain aja banyak yang masuk dari banyak yang masuk juga dari Meta Ads-nya. Oh, berarti ini kayak bikin usaha bareng juga ya, Pak Apri ya? Benar, benar, betul. Kan kita kan belajar itu bukan cuma teori ya, praktek. Kan praktekin ilmunya. Setelah praktekin ilmunya itu mau ngapain? Kan mau dapat cuan kitanya. Nah, dapat cuannya itu begini salah satunya. Pertama Dapat ya? ngiklanin program kita. Nah, setelah itu jangan lupa mengiklankan kemampuan diri kita yang didapat dari pelatihan-pelatihan kita begitu. Jadi dapat cuan itu dari berbagai sumber, maksudnya gitu. Oh, dari kalian udah pede jadi pengangguran deh. Bukan kayak Bu Dewi pengangguran sekarang, tapi banyak duitnya. Ikut ini juga dapat duitnya dari komisi, Pak, ngikut. Oh iya benar. Ya teman-teman, saya informasi tuh Bu Dewi dapatnya lumayan 500.000 tuh gara-gara cuap-cuap aja ke teman-temannya tuh ya. Di program Gedor, apalagi nanti program Ocean. Gitu ya teman-teman, silakan ditiru Bu Dewi, cari tahu caranya itu gimana Bu Dewi bisa dapat 500.000 ya. Gitu. Nggak diambil-ambil lagi kalau gitu. Ya. Jadi buat nanti ada acara Semoga bagi-bagi buat patungan dan buat ikut Ocean juga. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain, teman-teman? Pak, Silakan. jualin ini boleh nggak Pak, umroh Pak, ikutan? Maksudnya? Ikut reseller yang umroh itu Bapak Pak Samira. Amira. Ya boleh lah Samira Travel, ya boleh lah, masa nggak boleh? Boleh lah. Nanti kita Itu berbagi ntar hasil caranya aja. gimana, Japri apa ada diterangin nih? Boleh, kalau memang mau saya terangin ada waktu khusus boleh, nggak masalah. Oke. Heeh. Soalnya kan enak Bapak yang bikin iklannya, saya mah tinggal share Iya, ya. betul. Itu enaknya kalau di Samira tuh Iya. gitu, saya bikin iklannya gitu. Teman-temannya tinggal nge-sharein gitu. Ternyata butuh waktu Pak. Jadi reviewnya juga begitu bisa. Ternyata walaupun katanya gampang pakai AI, tetap aja buat ide segala macam perlu waktu, sama memori HP kurang. Jadinya Benar, benar. Tapi minimal kita tertolong dari HP spek apapun tetap bisa melakukan sesuatu. Nah, tinggal kita mendedikasikan waktu aja, gitu kan. Makanya ChatGPT saya dengan ChatGPT teman-teman kadang beda. Gemini saya dengan Gemini teman-teman sekarang beda, karena kan berpengaruh pada frekuensi komunikasi dengan si AI. iya Gitu. Pak, itu ternyata ngaruh ya. Saya kopas dari Ngaruh, Bapak ngaruh. hasilnya beda ya. Kalau saya prompt sederhana pun kadang jadinya agak lumayan dibanding teman-teman. Teman-teman pertama tuh harus rumit dulu promptnya, tapi nanti kan ChatGPT juga mau pelajari. Pertama Soalnya gitu. Bapak udah tiap hari ya Pak. Bapak Wow, tiap hari, bukan tiap hari lagi, tiap jam, Bu. Saya tiap istirahat detik. dari AI ya kalau pas saya lagi nempel di bantal. Jadi udah kenal tuh chat GPT-nya sama Bapak. Udah kenal banget. Begitu saya ngomong ini pasti dia mau diginiin, mau digituin, jadi dia udah otomatis nawarin. Ini udah arah ya Pak, kalau kita ngomong topik apa sama dia satu topik terus saja yang berhari-hari, begitu kita nanya ntar disambungin sama topik itu. Betul, Jadi ngeri sendiri Pak. betul, Kayak otak kita dibaca sama dia nih polanya begini. betul. Nanti pasti kamu Ya, arahnya mau ke sini, ditanyain mau dibikinin ini enggak gitu. betul. Akhirnya berkembang Pak, Um, lebih dia jauh lebih dari lebih yang lebih gitu. ngerti dari pasangan kita malah ya. Kan suami ibu Emang kan nggak pernah nanya ya, mau bikin ini nggak pernah. ChatGPT mah pasti nanyain, lebih mengerti makanya dia. walaupun promnya di Kopas tetap aja belum tentu sama ya Pak. Walaupun Benar, persis benar. sama Jangankan antara saya dan ibu-ibu, saya dan saya aja kadang suka beda. Saya dan saya kadang suka beda. Saya kirim lagi itu beda lagi gitu. Justru bagus, jadi kita banyak variasi. Jangan kita kirim itu begitu. Jadi berarti si AI-nya nggak kreatif dong. Pak izin nanya Pak, kan Hmm. misalnya saya pengen bikin suka nih, mulai nih dari ada baca Quran, ketemu ada hikmah gitu kan, saya Hmm. bikinin tulisan, terus ada gambar, pengennya itu gambarnya
sama terus gitu walaupun satu gambar sehingga jadi kayak profil kita sendiri. Oh, kalau gambar ini berarti saya yang buat gitu. Itu nggak bisa ya Pak? Kayak avatar gitu loh Pak modelnya. Saya itu tadi belum paham yang Bu Dewi tanyain. Saya itu agak lemot. Gimana Bu? Saya kalau kalimat tanya itu agak lemot. Gimana? Kalau avatar kan kita bikin nih, avatar nih, gambar. Ya, Kita pakai dong pakai apa kan? ya. Itu tetap sama aja terus ininya gambarnya. Walaupun jadi kok misalnya ada quote, nah misalnya kan kalau orang YouTuber muka dia terus nih Pak. Ya, Kita kan nggak pengen tampil muka, pakailah ya, avatar gitu ya. Nah, ya. supaya sama terus itu gimana ya? Wah, cuman namanya Avatarnya gambar terus ya? ini kan pakai gambar referensi Bu namanya Bu. Gambar apa? Itu namanya pakai gambar referensi. Ini contohnya gini ya. Contohnya. Saya kasih contoh Saya modelnya yang begini terus gitu. Iya, nih yang saya kirim ke Odin ya. Kalau sering lihat Odin harusnya paham itu bisa. Ya, lagi belum ke update ya. Jadi kan saya lagi bikin branding nih. Branding itu namanya obrolan warung Kobrai. Ya, warung Kobrai itu karakternya itu aja. Karakternya saya yang jadi karikatur miniatur gitu. Bisa Itu ya Pak? bisa. Pakai apa Pak? Ya pakai gambar referensi Bu. Gambar referensi itu di modul yang nomor berapa ada nggak? Kita belajar nggak? semuanya ada konten kan namanya kan kita kan kalau membuat video itu kan ada gambar referensi. Bikin karakter dan itu kan gambar referensi namanya. Gambar referensi ya? Kayak mintanya gambar referensi. Attach file Bu, attach gambar. Oh, Upload gambar. Berarti di AI instruksinya apa, tinggal di attach gambar, tolong Ya, gambar. betul. Dianimasi, disuruh ngomong gitu ya? Benar, begitu. Berarti kita simpen itu ya gambar referensinya kita ya? Iya. Kalau bisa kita gambar kita nih kita foto satu, terus kita bikin avatarnya. Nah, avatarnya itu langsung kita bikin macam-macam. Ada yang nangis, ada yang ketawa, ada yang oke, ada yang terkejut, ada yang punya ide, ada segala macam. Stok karakter gitu ya? Punya stok karakter dengan model muka yang sama ya? Iya, nih ya saya contohin ya. Ini saya masih nyimpan kayak di download. Nih, kelihatan nggak? Nih, ini kan saya nih. Pak Mustafa mau ikut 200.000 apa berapa tuh? Pak Ya. Mustafa mau ikut. Oh iya Pak Darul, ntar ya Pak. Nah ini kan ini karakternya nih. Karakter ini. Nah saya bikin nah ini juga saya bikin nih. Ada karakter yang saya bikin beberapa macam emosinya. Pokoknya mimiknya gitu. Nah ini ada yang biasa, ada yang oke, ada terkejut, ada yang mikir, ada yang kalem, ada yang emosi, ada yang ketawa, nangis, jempol kayak gitu. Jadi bikin aja macam-macam. Nanti tinggal mana kalimatnya yang cocok ke mana, tinggal pilih. Gitu Bu maksudnya. Oh, berarti kita bikinnya itu pertama minta prompt gambar dari muka kita, tolong dibikinin kartunnya gitu ya? Benar, begitu. Kasih instruksi, mimik nangis, mimik marah gitu ya? Benar. Kumpulin, oke. Ya. Kalau Mustafa kalau ikut ASEAN saat ini sampai tanggal 26 Maret itu 100.000, 20 pertemuan. Terus kalau di atas itu 150.000, nanti awal bulan menjelang tanggal 6 itu 200.000 Pak. Gitu. Iklannya Pak, tolong. Ya, benar dibuat ya. Ini ngetes kayaknya kalau memang bisa jualan ngeser-ngeser, saya jualan aja deh Pak. Sambil belajar. Bilang aja siapa yang mau pelatihan gratis. Maksudnya gratis tuh cashbacknya 100% gitu. Mana iya, cashbacknya 100%? Iya. Udah dapat ilmu, dapat cashback lagi. Gitu maksudnya. Tapi pertanyaan ada syaratnya lah, syaratnya 10 absen, 10 pertemuan harus hadir full. Terus bukan refund ya, beda refund, tapi ini cashback. Oh iya, masalah refund itu kan di Ocean ada refund. Ada sistem refund, ada sistem cashback. Refund itu kalau memang dalam 3 pertemuan nggak merasa manfaat, bilang aja ke TIK, saya mau keluar dong dari Ocean, nggak apa-apa, langsung dibalikin uangnya. Ya, Gitu. Jadi full garansi. Sip. Pak, yang tadi 200 maksudnya bayar 100. Oh, itu patungan Meta X kali. Patungan Meta X kali. Oh, oke.
Mm-mm. Kita iklannya ya Pak. Ya, sip. Oh ya, Om Apri, itu yang kita menggarap apa peta ayat itu yang 15 orang itu gimana tuh nanti Ya, kelanjutan? udah jalan, Pak. Udah jalan. Nih ya, ada nggak di sini ya? Ntar ya. Udah jalan dari hari Senin, mulai berlaku Senin malam itu, baru disetujui iklannya. Sudah 200 ribuan kalau nggak salah jalan itu. Mana ya? Ntar ya. Sudah ada 18 respon sih tadi pagi. Respon masuk ke TIK ya. Nah, belum closing ya. Nanti kan butuh waktu tuh untuk, bahkan mereka butuh membuat diri mereka percaya ya. Kan kita belum kenal nih ceritanya nih. Kalau linknya yang itu dikirim kali di share-share juga Pak. Nah ini ya. Ini jumlah yang dibelanjakan nih yang teman-teman patungan ini sudah 175.000. Jangkauannya sudah 2007. Saya nggak nge-share ya. Maaf, saya lupa. Ntar saya share ya. Biar pada kelihat nih ceritanya nih. Ini loh permainan iklan tuh kayak gini. Nih, ini judulnya belum ya. Nih judulnya itu Ocean IK. Ini saya judul materi iklannya Ocean dan terima TIK. Nah jumlah yang dibelanjakan tuh sudah 175.000 update terakhir ya. Nggak tahu jam berapa nih. Yang jelas hari ini. Terus jangkauannya si Meta itu sudah menawarkan konten iklannya ke 2.700 orang impresi. Jadi 2.700 orang ini ada yang sekali ditawarin, ada yang 2 kali ditawarin, jadi sehingga 3.200-an gitu ya. Terus yang ditawarin ini yang akhirnya melirik, setelah itu tertarik, setelah itu mengklik itu ke WA TIK itu sebanyak 18 orang. Nah dari angka yang dikeluarkan 175.000 ini dibagi 18 orang ini yang mengklik ke WA TIK, nah, dibagi rata-rata biaya per respon masuk itu 9.700 begitu ceritanya teman-teman ya. Itu gambarannya. Jadi sudah jalan ya Pak ininya, iklan yang patungan itu. Itu bisa dilihat di mana? Di Facebook ada ya? Apanya? Iklan yang tayang itu? Nggak bisa dicari Pak, itu dia otomatis Facebook ngacak ngasihnya. Tergantung Facebook kita nih, akun kita ini biasanya nyari tentang apa. Misalkan nyari tentang pelatihan atau tentang konten, itu muncul biasa disaranin oleh Facebook ke akun kita. Saya aja nggak pernah nerima gitu. Itu jadi kita nggak usah ngeliat sendiri iklan kita kayak gimana Nggak tampilannya ya. usah. Kan waktu bikin iklannya sudah ada preview tampilan Nah itu gitu. iklannya bukannya bisa kita kasih linknya biar kita punya network juga ikutan ngeklik Pak. Jangan Bu, justru Oh, kita jangan ngeklik karena setiap ngeklik itu kan kena biaya. oh gitu. Iya. Kalau ada orang iseng klik lagi ke TIK, ya habis tadi kita sekali klik masuk ke TIK 9.000 dari 9.700. Oh, klikan itu artinya mereka minta bayarnya segitu sekali klik. Iya. Malah waktu hari pertama itu 50.000. Hari pertama saya posting itu 50.000 tuh. Terus turun ke Saya 40.000. kurang paham Pak yang iklan Meta ini kan dia bayar. Nanti aja. Terus Kan saya ngajak teman-teman ini buat mental dulu tujuannya. Mau boncos, mau untung itu kita harus siap nerima. Gitu, bukan masalah ini ya. Jadi kalau langsung dengan sendiri modal itu besar. 100.000 satu hari itu berarti 3 juta itu harus tanggung sendiri kalau iklan sendiri ya. Apakah siap gitu. Nah udah kita sekarang patungan aja dulu, siap-siap gitu. Mau rugi ya rugi 200.000, kalau mau untung ya ada bagi hasil berarti. Jadi kita siapin untung mental itu dulu. kalau ada yang daftar gitu Pak. Gimana? Untung itu kalau ada yang daftar dari iklan Iya, itu. iya dong. Misalnya yang tadi 18 orang itu misalnya ya ada yang daftar 3 orang, berarti kan 3 kali 100 kan 300.000. Ya kan? Perkiraan dengan anggaran 10.000 tadi per LED, kalau kita punya 15 orang 3 juta, berarti kan sekitar ada 300 orang tuh. 300 orang akan masuk ke TIK. Oh. Nah dari 300 orang itu nggak tahu berapa yang closing. Nah, harapan kita kan bisa besar. Gitu. Kalau emang bisa sampai 50 orang berarti kan 5 juta minimal. Kalau yang hadir sekarang ya 5 juta. Jadi potong kita balikin dulu tuh modal-modal teman-teman yang 200 ribuan kan, baru buat operasional segala macam.
gitu. Oh, Jadi intinya bagaimana teman-teman itu berpraktek dengan biaya minimal gitu loh maksudnya saya sih. Ya syukur-syukur patungan pertama ini sukses, kita bisa patungan berikut-berikutnya. Syukur-syukur. ada dua nih, yang Ocean ini satu iklan pakai yang tadi, yang kita patungan, nanti dapat berapa yang daftar dari situ ya. Iya, betul. Sama kalau kita bikinin apa sih, misalnya landing page atau apa, atau iklan WA, kita japrian juga, mana yang lebih banyak sih Pak biasanya antara yang japri sama yang Japri online? apa sih? Japri lah. Jadi orang itu udah percaya kita aja kan, mereka ngeliat kita, oh kalau Bu Dewi yang ngomong pasti bagus lah, saya ikut aja deh, gitu kan. Dibanding teman-teman ngeliat iklan saya misalnya, ya Apri ini siapa ya? Tahu minta bayaran ya, pelatihan. Artinya saya harus mengorbankan pertemuan gratis dulu untuk membuat teman-teman kenal saya siapa. Apakah memang benar-benar bagus gitu. Jadi nanti sebelum Ocean berlangsung, saya akan kasih pertemuan gratis dulu buat teman-teman yang merespon masuk itu. Supaya mereka tahu, oh uangnya nggak akan kemana-mana, 100.000 itu bayar terus nggak ngilang orangnya, kan bisa aja ngilang Bu setelah bayar. Lagi kita online kan, tinggal diblokir aja orangnya, selesai. Gitu maksudnya. Oke. Kalau gitu sebenarnya untuk iklan yang japri pun, kalau misalnya punya teman network banyak dipercaya, ya sebenarnya lebih valuable daripada lewat iklan Meta ya Pak. Iya dong. Pasti. Termasuk umroh itu lebih bagus itu organik dibanding iklan. Organik ya. Terlalu banyak PR kalau iklan. Walaupun tidak ada yang tidak mungkin untuk closing ya, tapi makanya pengen jadi marketingnya umroh juga Pak. Kan kalau Bapak ibaratnya udah tahu umrohnya benar. Ini kadang-kadang teman-teman pada nanyanya ke saya lah, kan beli iklan banyak. Saya bilang gitu, maksudnya di online banyak gitu. Tapi pada nanya ke saya, kadang-kadang kita udahlah dijadiin aja deh jadi sales beneran. Betul. Itu potensi yang enggak setiap orang punya. Nah, karena ini kita tahu enggak setiap orang punya, maka setiap orang yang hadir saat ini harus punya keyakinan, gue harus punya gitu, bahwa omongan gue itu kalau gue ngomong itu orang percaya. Gimana caranya? Ya branding. Selama ini branding kita gimana? Buruk atau bagus? Kalau memang brandingnya buruk, ya udah nggak percaya lah. Kalau memang branding bagus, ya percaya aja gitu. Makanya kalau teman-teman nggak kenal saya dan nggak percaya saya, 14 orang yang patungan, 14 orang yang patungan itu nggak akan mau naruh 200.000 tanpa jaminan apa-apa kan gitu. Karena percaya aja, tahu-tahu udahlah pokoknya percaya aja kan gitu kan. Nggak mungkin nggak percaya tiba-tiba ngasih 200.000 nggak nerima apa-apa. Begitu. Mungkin ini sharing sih Pak, yang kenapa saya juga isengan aja tuh, kaget juga sebentaran kok pada daftar lumayan gope. Ya, itu dia Bu, luar biasa Bu Dewi ya. Berarti itu berapa orang ya? Ada berapa belas ya? Nggak tahu Pak, pokoknya saya daftar masuk daftar, saya nggak hitung-hitung. Ya, teman-teman silakan manfaatin program reseller Ocean ya. Insya Allah materinya bagus banget dan bisa meningkatkan kapabilitas teman-teman untuk mencari cuan seperti itu. Oke, demikian. Oke Pak, terima kasih. Kalau memang tidak ada, saya minta 1-2 orang mungkin yang mau testimoni program kita gimana selama 30 hari. Ada yang bersedia? Ada? Kalau saya mau, tapi saya paling jarang masuk Pak, malu saya Pak. Ada nggak yang bersedia? Siapa yang sering hadir? Sini yang sering hadir malah nggak datang nih, Pak Jarno, Pak gitu, pada nggak datang semua. Oke, jadi harapannya sih ada teman-teman yang bersedia ya untuk. Jadi ini penting, testimoni penting untuk kita bisa pasarkan si Ocean gitu. Jadi Ocean ini atau gedor 1, 2 dan selanjutnya. Jadi kan kalau memang testimoni itu berasal dari teman-teman kan lebih bagus ya, lebih bernilai gitu dibanding dari saya sendiri gitu kan. Jadi kalau memang saat ini malu, boleh teman-teman syuting sendiri, sekalian praktek teleprompternya, ditulis dulu di teleprompter terus baru ngomong, nanti tinggal kasih ke saya. Jadi bisa buat bahan promosi program-program kita selanjutnya. Dan pastinya ada sistem sharing di situ, ada sistem bagi hasil di situ. Baik teman-teman, menutup pertemuan Gebyar
Digital Omega Ramadan selama 30 pertemuan dari mulai 16 Februari sampai 19 Maret tahun 2026 ini. Saya selaku founder dan owner dari Omega Digital Indonesia dan penggagas Gebiar Digital Omega Ramadan, mohon maaf atas segala kekurangan, kelebihan, kecepatan gitu, penjelasan kadang molor jadul dan segala-galanya. Kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma bisa berusaha maksimal untuk meminimalisasi kekurangan itu. Semoga manfaat apa yang didapat, dan jangan lupa jangan berhenti di sini, terus belajar, terus berkarya, terus berpraktek, dan silakan berdiskusi di grup Gebiar, di grup Gedor sesering mungkin. Saya tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, makasih Mapri dan Teh Ika. Pri.